Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlogger BW. Masih bersama saya Wasis Roy Bavi. Sebentar, saya mau cerita dulu tentang masalah algoritma ya, algoritma TikTok. Ini agak sedikit minggir sedikit ke perkontenan ya. Kalau dulu saya pernah ngomong di YouTube, di channel ini ya, saya ngomong masalah sebentar ini. Saya harus menaikkan tripod ini karena saya nggak ada laptop untuk ngedit, jadi terpaksa ini ngerekam ya, kalau bisa langsung jadi di HP ini karena nggak ada buat untuk ngedit. Dan kembali ke masalah algoritma. Jadi algoritma TikTok itu sangat dahsyat loh. Saya berpikir ini sesuatu yang membahagiakan atau membahayakan gitu loh. Karena gini ya, di TikTok itu tiba-tiba itu bisa mendeteksi semua algoritma kita, perilaku kita di dalam sebuah ponsel itu bisa dideteksi loh. Saya membuat video-video yang ada sebagian itu ya nggak terlalu mirip di YouTube sama TikTok sama Facebook itu nggak sama. Jadi bukan satu video itu saya potong-potong jadi 3, enggak. Videonya itu sendiri-sendiri meskipun pembahasannya ya hampir sama, termasuk pembahasan tentang masalah agama, masalah politik, masalah pengetahuan. Itu di TikTok tuh apa yang saya tulis kadang saya masukkan di YouTube, di Facebook, tidak di TikTok. Itu bisa muncul semua apa yang kalimat kata-kata yang pernah saya buat di aplikasi lain itu bisa muncul di TikTok. Saya sampai gila TikTok aku gitu ya. Memang satu sisi algoritma itu memang ada enaknya ya. Enaknya itu kita apa yang kita cari, kita butuhkan itu bisa diumpankan. Jadi sebenarnya kan algoritma kan gunanya itu untuk mendeteksi pasar orang itu sukanya apa. Jadi nanti iklan yang cocok itu apa, video apa yang bisa diumpankan, atau sesuatu hal apa yang bisa ditawarkan ke seseorang itu. Dan TikTok itu mampu membaca semua. Yang kalau di Google itu kan dia akan mendeteksi perilaku seseorang. Misal itu kan ketika orang itu masuk ke aplikasi, misal ke dalam Google Chrome, di YouTube-nya, itu dia akan mendeteksi apa yang biasanya orang ini suka, kebiasaan-kebiasaannya dia akan mengumpankan. Tapi di TikTok ini enggak loh. Ada beberapa video yang belum saya upload ke YouTube, ke platform apapun, itu dia bisa mendeteksi. Kayaknya dia itu bisa masuk ke dalam sistem HP. Coba mungkin yang mengalami hal-hal itu di TikTok bisa komen ya. Oke, jadi ini keterkaitan itu saya menemukan sebuah video pembahasan. Sorry, bisa enggak ya dulu ya. Ini juga teorinya Copenhagen juga. Jadi iya. Jadi makanya si Albert Einstein sebel banget dengan teori ini, karena dia sampai nyeletuk bahwa berarti kalau gue nggak ngeliat bulan nggak ada di posisinya dong. Atau dia ternyata adalah Albert Einstein yang keberapa? Jadi video ini membahas tentang fisika kuantum, atau mungkin kalau saya bilang teori relativitasnya si Einstein. Jadi gini, terus terang saya tidak terlalu mendalam memahami istilah pembahasan di pengetahuan ini. Jadi istilah kuantum, istilah relativitas, saya tidak terlalu mendalami di pembelajaran itu, pemahaman bahasa itu. Tapi saya itu memiliki satu pola sama dengan
apa yang saya pelajari di alam itu jadi gini ya, kehidupan itu memiliki satu sistem yang apa ya, jadi gini, dunia itu memiliki sesuatu yang pasti namun juga tidak pasti. Dan ini sebenarnya pembahasan ini sebelumnya belum waktunya saya bahaskan, tapi karena saya tertarik dengan algoritma, masalah algoritma, jadi saya harus terpaksa menceritakan untuk hari ini karena pembahasan ini sebenarnya agak jelimet loh. Takutnya itu nanti ada orang yang salah paham, nanti malah semakin apa ya, saya nggak mood untuk membahas. Jadi gini loh, kehidupannya adalah sesuatu yang pasti namun tidak pasti. Sama saya sering itu menggambarkan ini, matahari itu kalau jam 6 ya terbit jam 6, tenggelam sore itu jam berapa, setengah 6 sore atau jam 6, setengah 6 pagi sampai setengah 6 sore, tergantung ininya lah, kurang lebih di waktu itu sudah sesuatu yang pasti. Selama dunia tidak berhenti ya, sesuatu ini akan terus berjalan gitu. Nah, yang tidak pasti itu adalah ketika kita tidak bisa melihat matahari mungkin karena hujan, tapi mataharinya tetap akan berjalan seperti itu, tapi kita bisa tidak melihat, tidak tahu mataharinya terbit itu kita nggak tahu, bisa karena bangunnya kesiangan, mataharinya tertutup awan, atau posisi matahari itu misal pada bulan-bulan tertentu kan berada di utara Katulistiwa, di selatan Katulistiwa. Nah, kadang mungkin kita pada saat di sisi mana itu kadang nggak kelihatan. Artinya ada sesuatu hal yang dari sesuatu yang teratur, tetapi ada yang tidak teratur. Tidak teraturnya ya kita nggak mesti bisa melihat. Dan itu sama juga dengan kondisi seperti ini. Jadi gini ya, pembahasan ini saya mau bercerita dulu. Pembahasan ini sebenarnya muncul idenya dulu ya, seperti orang-orang itu kan selalu mengandalkan dengan sains, dengan pengetahuan, ilmu pasti, terus apalagi ya. Jadi kan pertentangan logika atau sains dan unlogik, tidak logis, sesuatu yang logis dan tidak logis itu menjadi pertentangan. Karena gini, yang logis itu aliran ilmu pengetahuan atau sains, yang tidak logis ini aliran agama. Dan ini di Indonesia itu kan yang namanya agama itu kan sesuatu hal yang semacam kayak kental banget, terus dianggap banyak hal yang kita menjadi tidak maju, kita mundur, kita menjadi terbelakang itu karena terlalu menelan mentah-mentah masalah doktrin agama ini. Itu sebenarnya pembahasannya sudah saya dulu, cuma saya nggak menemukan sparring partner untuk mengekspresikan. Tapi dulu tuh sudah saya pernah tulis, tapi belum sempat di ini ya. Cuma saya tulis tangan, saya ketik kan salah waktu itu. Jadi gini, prinsip hidup itu ada yang pasti dan tidak pasti. Orang-orang modern berpikir bahwa hidup itu seperti sains, sesuatu yang logis seperti ilmu pengetahuan, 1 + 1 sama dengan 2. Padahal kenyataan hidup itu 1 + 1 tidak harus selalu 2. Kadang-kadang 1 + 1 itu kadang-kadang 0 gitu loh. Artinya gini, kamu punya uang 1 miliar, kalau dipakai usaha kan teorinya kan hampir sama seperti itu kan. Punya uang 1 miliar diberikan atau dibuat usaha nanti menghasilkan sekian-sekian. Ini kan prediksi manusia, tetapi prediksi alam kan nggak seperti itu. Kondisi alam kan nggak seperti itu. Dan dulu itu pernah dalam sebuah komen di Facebook, saya selalu sering diskusi itu di Facebook. Ya komen-komen itu saya bilang gini, kalau kamu menganggap sesuatu hal yang pasti itu sama dengan secara logika, ini sama halnya kamu gini loh. Kamu sekolah, misal kamu sekolah kuliah kedokteran, atau mungkin kamu kuliah tentang teknik, kuliah tentang kalau memang
sains logika itu benar ya, artinya kamu sekolah dokter ya nanti jadi dokter gitu. Kan tidak semua orang yang sekolah dokter itu jadi dokter gitu loh. Terus apa? Atau gini aja, kalau dokter mungkin masih masih oke lah, oke, masih apa? eh, ada yang apa? Masih salah lah cara cara apa kan ini masih salah pendapatnya. Tapi gini, kalau orang itu sekolah terus punya ijazah, yang pasti dia akan punya pekerjaan gitu loh, menghasilkan sebuah pekerjaan atau menjadi pekerja atau bisa menghasilkan duit dari bekerja. Kan karena teorinya logikanya kan dia sekolah secara sains, seperti tadi itu satu tambah satu sama dengan dua. Kamu kalau sekolah sudah pasti dapat ijazah bisa bekerja. Iya kan? Teorinya karena kalau mengikuti sains kan seperti itu. Padahal kenyataannya hidup itu ya tadi itu sesuatu yang tidak tidak tentu. Kalau saya sih menganggapnya sebagai sesuatu yang relatif gitu loh. Artinya tergantung gitu loh, tergantung nasib juga. Biarpun kamu sekolah sampai tinggi, pengetahuanmu banyak, punya ini dan itu tidak menjamin bahwa hidupmu itu juga sukses gitu loh. Artinya kan sama seperti itu loh. Meskipun teorinya satu tambah satu sama dengan dua, kamu melakukan ini hal itu banyak hal, itu tidak menjamin bahwa hidupmu itu akan sukses karena kondisi alam, kondisi kehidupan itu ada satu hal yang orang itu apa ya tidak tentu tadi, yang relatif tadi. Dan ketika hubungannya relatif ini adalah hubungannya dengan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita, yakni dengan Tuhan. Ya ketika ngomong Tuhan itu larinya ke agama, ke sesuatu yang supranatural, sesuatu yang di luar jangkauan ke manusia. Dan Indonesia itu lebih banyak ke sana, sehingga menganggap apa ya, terlalu berpikir seperti itu juga nggak baik. Terlalu fokus meyakini ini juga nggak baik. Artinya kita tuh harus berada di tengah-tengah gitu. Dulu teman saya itu selalu mengungkapkan gini, ya guyonan hidup kok kamu atur sendiri lah, Tuhan nganggur. Dulu saya juga sempat jengkel lah mendengar kata-kata itu. Saya pikir-pikir ya juga gitu loh. Artinya kita itu seringkali terbawa kepada pemikiran saintis logis, satu tambah satu sama dengan dua, sehingga orang itu lebih banyak berpikir bahwa ketika satu ditambah satu sama dengan dua itu sama halnya apa ya, kamu memastikan bahwa hidupmu kamu itu, aku kalau punya uang, sekolah ini dan itu, saya pasti sukses menghasilkan kehidupan yang sukses. Kehidupan sukses kan nanti ujungnya itu adalah bahagia, saya menjadi bahagia. Padahal ya nggak juga seperti itu loh, sehingga sampai muncul istilah yang namanya apa, kebahagiaan itu tidak dari materi atau uang, tidak bisa membeli kebahagiaan. Sampai ada pendapat-pendapat seperti itu karena dua konsep pemikiran ini tarung di kehidupan kita, antara konsep sesuatu yang relatif tadi itu dan sesuatu hal yang pasti tadi itu, logis tadi. Dan dulu itu saya pernah memberikan sebuah gambaran itu gini. Jadi enak hidup itu ya tetap mengikuti jalur saintis, logis, sama apa, ilahiyah, rohaniyah, apa sesuatu yang bergantung dan pasrah. Artinya gini, saya memberikan contoh waktu itu gini, kamu kepingin atau kamu punya sawah itu ya resmi, dalam arti ya entah itu sewa, entah itu melalui apa, yang penting yang kamu tanami itu legal standingnya itu jelas, tidak berurusan dengan ya mungkin masih ada konflik atau apa. Artinya kamu bisa menanam di situ dengan aman. Ketika kamu sudah aman posisi di situ, kamu bisa menanam melalui metode-metode yang sudah kaidah penanaman yang benar. Yes, pokoknya aturannya benar,
cara pemberian pupuk, apa perawatan, pengolahan tanah. Itu sudah kamu lakukan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, saintis. Nah, ketika sudah kamu melewati semua itu, baru nanti kamu memasrahkan hidupmu berharap panenan itu berhasil. Sawah kita itu menghasilkan apa? Ya padi, kalau nanam padi ya padinya hasilnya banyak sesuai harapan gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang logis kita jalani, ada satu hal non logis yang kita pasrahkan kepada kehidupan itu, yang nanti ya insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita peroleh. Dan seandainya pun tidak peroleh, artinya ya kita harus bersabar. Jadi inti hidup sebenarnya ke sana. Nah, kadang-kadang konsep-konsep pemikiran ini bertarung di kehidupan kita, itu bertarung antara konsep rohaniyah dan konsep fisika atau saintis ini. Jadi kadang-kadang yang orang-orang berharap terlalu ke Tuhan ini, jadi terlalu mengambil kepada kesimpulannya. Jadi berpikirnya tuh ya sudah, hidup itu ya apa kata yang di atas kita pasrahkan. Ini ya akan melawan kondisi ini. Kamu nggak punya sama dengan ini, nggak punya sawah berharap panen padi, atau kamu punya sawah kamu tanami tapi tidak kamu rawat, kamu berharap panen berlimpah. Jadi hal-hal seperti itu untuk mencapai itu ya kita harus jalan dua-duanya. Meskipun kamu jalan dua-duanya, ujungnya pun juga belum tentu benar itu. Karena memang kehidupannya seperti itu. Dan itulah makanya kita dilatih oleh alam itu sendiri untuk selalu peka dengan kondisi alam, kondisi kehidupan, kondisi lingkungan. Bahwasanya hidup itu enggak seperti itu. Hidup itu membutuhkan Tuhan, tapi kami juga tidak bisa banyak bergantung pada Tuhan ini. Apa nggak kerja, ngapain ada Tuhan? Nggak juga seperti itu loh. Kamu, wah saya nggak percaya Tuhan, yang penting saya melakukan ini dan itu sudah pasti sukses. Nggak juga gitu loh. Semua orang yang sukses itu pasti mengalami hal itu. Dia akan, karena mereka sudah terbiasa, terlatih untuk menata emosionalnya, meskipun apa ya, tentang ilahiyahnya, ketuhanannya itu mungkin berbeda pemahamannya. Artinya orang-orang itu sudah terbiasa, yang saya omongkan orang-orang yang sukses, yang konglomerat, raja di raja, yang duitnya banyak, mereka sudah terbiasa seperti itu. Ya apa, meskipun apa, kalau kan biasanya itu orang-orang sukses hebat besar yang terjatuh itu karena kesombongannya, dan yang mereka yang tetap bertahan karena mereka sudah memahami hal itu, istilahnya apa, kerohaniannya itu sudah sukses sehingga dia itu mampu berserah diri kepada pemilik kekuasaan kehidupan ini. Yang kalau orang lain menyebutnya Tuhan apa, kalau kita mungkin yang muslim menyebutnya Allah Subhanahu wa taala atau Sang Hyang Widi atau siapapun lah. Karena kehidupan itu ada sebuah kekuatan besar yang di luar kekuatan kita, yang tidak mampu kita pikir. Dan ya itulah yang maha besar, dan itu ada. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan ya sedikit masukan pada rekan-rekan semua yang menemukan video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk selalu tetap jaga kesehatan, jaga kerukunan untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih hebat. Oke.